Episode 27. Kisah Naira menikahi jadi yang kedua. Setelah mengantar Naira ke tempat kerjanya, mobil Kenzo langsung menuju perusahaannya. Beberapa karyawan tampak menunduk hormat saat melihat Tuan Kenzo berjalan masuk ke dalam ruangan. "Tuan, bukti-bukti sudah ada di tangan kita." Jimmy menyerahkan semua bukti perselingkuhan Nyonya Angel dengan pemilik perusahaan Dimitri Corp dan beberapa pria lainnya. "Bagus Jim, kau simpan semua bukti perselingkuhan Angel." Kenzo berbicara sambil membuka berkas-berkas yang harus ditandatanganinya. "Dan kau atur pertemuan aku dengan pemilik Dimitri Corp. Aku ingin sekali bertemu dengan orang yang ingin bermain-main denganku," ucap Kenzo dengan wajah dinginnya. "Baik Tuan." Jimmy langsung mengambil berkas yang sudah ditandatangani oleh Tuan Kenzo, kemudian pergi dari ruangan tersebut. Di dalam ruangannya, Kenzo menatap foto-foto Angel dan Dimitri. Saat melihat wajah Dimitri, Kenzo merasa seperti familiar dengan wajah tersebut. "Kenapa seorang Dimitri berani mengusikku?" gumam Kenzo. Karena seingat dirinya, Kenzo tidak pernah bersitegang dengan perusahaan Dimitri Corp. Karena memang usaha mereka bergerak di bidang yang berbeda, walaupun hampir 90%, Kenzo menguasai semua bidang usaha di negara ini. "Dia meniduri Angel dan berharap agar aku frustasi dan hancur," ejek Kenzo. "Kau salah besar, karena bagiku Angel tidak berarti apa-apa. Justru orang yang sangat berarti bagiku tidak mungkin aku perkenalkan pada semua orang, karena aku tidak ingin orang yang aku cintai terluka sedikit pun." Kenzo jadi teringat pada Naira saat gadis itu memanggilnya di Hotel Pacific. Kenzo tidak mengubrisnya sedikit pun. "Apa karena aku mulai mencintainya dan ingin melindunginya?" Kenzo bertanya pada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Pasti itu hanya karena aku malas menyapa orang yang tidak penting saja." Kenzo mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Tapi, kenapa jantungku berdetak cepat sekali setiap kali aku melihatnya? Dan aku merasa nyaman tidur memeluknya tadi malam. Apalagi rasa ciuman itu." Kenzo membayangkan kembali saat dia mencium bibir Naira sambil mengusap bibirnya dengan tangan. Tuan, Anda baik-baik saja?" Jimmy yang sudah berada di ruang Tuan Kenzo menatap bingung pada tuannya yang seperti sedang melamun. Sejak kapan kau di ruanganku?" Kenzo merasa kesal karena Jimmy sudah mengganggu lamunannya yang sedang mengingat kejadian ciumannya dengan Naira. "Sejak Anda mengatakan ciuman itu," goda Jimmy. "Kau mau mati ya?" teriak Kenzo dengan keras. Cafe Black White. "Masuk," seru Dion dari dalam ruangannya. "Permisi Pak, maaf ganggu." Naira yang sudah masuk ke dalam ruang kerja Pak Dion menatap atasnya dengan gugup. "Ada yang ingin saya sampaikan pada Bapak." "Duduklah," ucap Dion. Naira pun langsung duduk di kursi tepat di depan meja kerja Pak Dion. "Sebelumnya aku ingin meminta maaf Pak." Naira terlihat bingung sendiri untuk mengutarakan permohonan resign dari Cafe Black White. "Ada apa Naira? Apa ada masalah?" Dion memperhatikan Naira yang terlihat bingung. Aku ingin mengundurkan diri Pak." Naira berucap lirih sambil menggigit bibir bawahnya. "Mengundurkan diri? Apa aku tidak salah dengar?" Dion sangat terkejut dengan perkataan Naira. "Iya Pak, aku ingin mengundurkan diri dari Cafe Black White." Naira tidak berani memandang wajah Pak Dion. "Naira, apa kau ada masalah? Atau kau merasa gajimu kurang? Kalau iya, aku akan menaikkan gajimu asal kau tetap bekerja di kafeku." Mendengar Naira yang ingin mengundurkan diri, entah mengapa hatinya tidak karuan. Ada perasaan tidak rela di dalam hatinya. Tidak rela jika Naira pergi darinya. "Bukan Pak, aku tidak ada masalah dan gaji yang aku terima sudah cukup. Hanya saja aku sudah tidak bisa bekerja di Cafe Black White." "Apa yang membuatmu tidak bisa bekerja di kafeku?"
Dion menatap intens pada Naira. Aku tidak bisa katakan apa alasannya, Pak. Naira menghela nafasnya dengan berat. Masa aku harus mengatakan kalau Tuan Kenzo melarangku kerja di kafe ini? Bisa ketahuan deh kalau aku sudah menikah. Gumam Naira dalam hati. Aku tidak mengizinkan kau keluar. Ingat, kau sudah menandatangani surat kontrak kerja. Jika kau melanggarnya, kau harus membayar denda 10 kali lipat dari gaji yang kau terima. Ancam Dion. Naira terkejut. Dirinya lupa bahwa sudah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja. Uang sebanyak itu mau aku ganti pakai apa coba? Keluh Naira dalam hatinya. Pak Dion, apa tidak ada pengecualian untuk aku? Kita kan teman, masa Pak Dion jahat pada teman sendiri? Naira mencoba meluluhkan hati Dion. Tidak ada pengecualian. Dan jika sudah tidak ada yang ingin disampaikan, silahkan kembali bekerja, ucap Dion tanpa menatap Naira. Baik, Pak. Dengan wajah yang kesal, Naira keluar dari ruangan kerja Pak Dion. Bagaimana ini? Beruangku tuh pasti marah kalau aku masih tetap bekerja di sini. Naira lagi-lagi hanya bisa menghela nafasnya. Novi yang melihat sahabatnya baru keluar dari ruangan Pak Dion, segera berjalan mendekati Naira. Naira, lo dari ruangan Pak Dion? Iya. Naira menjawab singkat. Terus kenapa muka lo asem banget? Seloroh Novi. Pengunduran diri gue ditolak sama Pak Dion. Keluh Naira. Apa? Pengunduran diri? Maksud lo apaan? Iya, gue belum cerita ya kalau gue ingin mengundurkan diri dari kafe ini. Serius lo, Nay? Pekik Novi dengan wajah yang terkejut. Kok mendadak sih, Nay? Lo ada masalah? Tanya Novi. Beruang kutub ngelarang gue kerja. Naira mengerucutkan bibirnya. Hah? Beruang kutub? Tanya Novi dengan kebingungan. Beruang kutub itu Tuan Kenzo. Beruang kutub itu Tuan Kenzo. Jawab Naira dengan santai. Edda, lo manggil suami dengan sebutan beruang kutub. Novi memukul lengan sahabatnya. Au, sakit, Nov. Naira mengelus-elus lengannya. Naira, Tuan Kenzo ganteng tampan begitu dibilang beruang kutub. Novi menggelengkan kepalanya. Ish, ganteng dari mana? Emang lo udah pernah lihat? Tanya Naira. Sudah dong, lihat di televisi, di majalah, di internet. Berita tentang Tuan Kenzo kan banyak. Novi bercerita dengan bangganya. Nih orang sableng juga ya, gue kira lo lihat langsung sendiri. Naira menepok jidatnya sendiri. Bagaimana mau lihat langsung, lo aja gak pernah ngenalin ke gue. Gerutu Novi. Gimana mau ngenalin ke lo? Ketemu gue di luar aja dia amnesia alias pura-pura gak kenal. Gumam Naira dalam hatinya. Sementara itu di ruang kerja Dion. Maaf, Naira, aku tadi bersikap arogan dan mengancammu. Aku tidak ingin kau keluar dari kafeku. Lebih tepatnya lagi, aku tidak ingin kehilanganmu. Gumam Dion. Perusahaan Ken's DRC. Jim, malam ini apa masih ada pertemuan? Tanya Kenzo pada sahabat sekaligus asisten pribadinya. Malam ini kita ada pertemuan dengan perusahaan Jeko. Kau atur ulang jadwalnya, perintah Kenzo. Tapi Tuan, kita sudah mengatur pertemuan dengan perusahaan Jeko dari seminggu yang lalu. Kau atur ulang jadwal pertemuannya, atau kau batalkan saja. Aku harus pergi ke suatu tempat. Kenzo berbicara dengan tegas. Baik Tuan. Jimmy tidak bisa menolak perintah tuannya. Pasti ingin pergi ke tempat Nyonya Naira, gumam Jimmy. Dalam hati, Jimmy yang sangat mengenal Tuan Kenzo sudah dapat menebak kemana tuannya itu akan pergi. Setelah pulang kerja, Naira berjalan keluar kafe menuju tempat biasa dia menunggu taksi bersama Novi. Tapi hari ini Naira berjalan sendirian karena Novi sedang lembur kerja. Suara klakson mobil terdengar dari arah belakang. Naira yang terkejut langsung menoleh kepalanya.
menatap mobil yang berhenti disampaikannya. Dilihatnya Pak Dion keluar dari dalam mobil. "Naira, ayo aku antar pulang." Dion membuka pintu mobilnya, mempersilakan Naira untuk masuk. Terima kasih Pak, aku naik taksi saja. Tolak Naira dengan sopan. "Ayo masuk, ada yang ingin aku bicarakan denganmu," pinta Dion. Bicara apa Pak? Di sini saja. "Ini hal penting, tidak bisa dibicarakan di sini, jadi ikutlah denganku." Dion benar-benar memohon pada Naira. Naira yang sebenarnya masih kesal pada Dion, akhirnya mau tidak mau ikut masuk ke dalam mobil. Sementara dari kejauhan ada sebuah mobil mewah yang di dalamnya ada sepasang mata yang menatap tajam pada kedua orang tersebut. Naira yang masih kesal dengan sikap Dion tadi siang kepadanya lebih memilih diam saja, menatap ke arah jendela samping mobil. "Naira, kau masih marah dengan sikapku tadi siang?" Dion menatap sekilas pada gadis di sampingnya. Tidak, aku hanya sedikit kesal saja. Naira berusaha bersikap jujur. Dion yang mendengar kejujuran Naira hanya tersenyum kecil. "Aku minta maaf jika membuatmu kesal. Aku melakukan semua itu karena aku ingin profesional dalam pekerjaan." Dion kembali menatap Naira tanpa menghilangkan konsentrasinya dalam menyetir. Iya Dion, aku paham. "Nay, kita mampir ke kafe dekat taman ya. Ada yang ingin aku bicarakan padamu." Ingin bicara apa? Kenapa tidak di sini saja? "Nanti aku jelaskan. Sekalian aku ingin mentraktirmu." Dion tersenyum pada Naira. Bener nih, mau traktir aku? Tanya Naira dengan tersenyum manis. "Tentu saja." Dion mengacak-ngacak rambut Naira dengan gemas. "Kau boleh pesan makanan dan minuman yang kau inginkan." Asyik. Naira tertawa bahagia. Bisa tidak traktirannya bayarin uang denda aku yang 10 kali lipat itu? Tanya Naira dengan tersenyum lebar. "Naira." Dion pura-pura marah pada Naira. Hehehe, aku bercanda kok. Naira terkekeh. Setelah beberapa menit, mobil yang mereka tumpangi telah sampai di sebuah kafe yang terletak dekat taman. Naira dan Dion memasuki kafe lalu duduk di kursi yang menghadap ke arah taman. Oh ya, tadi ingin bicara apa ya? Tanya Naira setelah mereka memesan makanan. "Nanti saja setelah kita makan." Dion masih gugup untuk mengatakannya. Makanya ia sengaja mengulur waktu. Oke. Jawab Naira. Tak lama kemudian makanan dan minuman yang dipesan oleh mereka datang. Naira makan dengan sangat lahap karena sedari tadi perutnya sudah sangat lapar. Halo Sobat Melonku, terima kasih sudah setia mendengarkan kisah Naira dan Tuan Kenzo. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.